Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hanani dengan NIM 210510353 ingin mempresentasi hasil kerja proyek saya yang berjudul pemalsuan benih jagung terhadap petani dengan PT BC. Sekarang kita masuk ke dalam kasus oposisinya. Kuncoro alias Kunoco adalah petani berasal dari Desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, salah satu anggota Binatani Makmur Kediri. Pak Kuncoro bekerja sehari-harinya sebagai pedagang dan sebagai penjual jagung curah. Umumnya, petani yang membeli benih jagung Pak Kuncoro berasal dari daerah sekitar dan kebanyakan sudah kenal Pak Kuncoro sebelumnya. Benih jagung yang dijual Pak Kuncoro berasal dari Desa Grogol yang mendapatkan benih jagung dari hasil pemuliaan dan penyilangan di lahan milik mereka sendiri dan luasnya rata-rata setengah sampai 1 hektar. Selain dari penyilangan sendiri, petani Grogol mendapatkan benih jagung berasal dari limbah PT BC yang dibuang. Kemudian diambil kembali dan diseleksi dan dilihat yang mana yang bagus dan mana yang sudah rusak. Pak Kuncoro biasanya menjual benih jagung pada petani pada musim penghujung. Benih jagung yang dijual Pak Kuncoro adalah benih jagung curah yang tidak mempunyai label dan kemasan. Biasanya Pak Kuncoro menjual benih jagung curah tersebut sebanyak 5 kuintal sampai dengan 1 ton dengan harga 6.500 sampai dengan 7.500 setiap musimnya. Pada tanggal 16 Januari 2010, rumah Pak Kuncoro digerebek polisi yang berasal dari Polsek Kediri. Kemudian Pak Kuncoro ditangkap dengan tuduhan melanggar pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Selain menangkap Pak Kuncoro, polisi juga menyita benih jagung sebesar 1 ton sebagai alat bukti. Penangkapan Pak Kuncoro berawal dari pengembangan kasus pemalsuan kemasan hologram PT BC oleh Pak Suwanto dan kawan-kawan. Kronologis kasus penangkap Pak Kuncoro sebagaimana yang terjadi, Pak Kuncoro dihubungi oleh seorang yang bernama Haryanto sekitar tanggal 9 Januari 2010 yang membutuhkan benih jagung sebanyak 2 ton. Sebelumnya Pak Kuncoro tidak mengenal Haryanto dan berkomunikasi hanya lewat handphone. Pada tanggal 14 Januari 2010, Pak Kuncoro ditemui oleh Haryanto di rumahnya untuk membeli benih jagung sebesar 2 ton. Haryanto menawarkan harga benih jagung curah tanpa merek dan label ke Pak Haryanto sebesar 6.500. Tetapi Pak Kuncoro tidak menyetujui harga tersebut. Pak Kunoto mau menjual benih jagung tersebut kalau harganya 7.000 dan dari harga 7.000 tersebut ia mendapatkan untung 500 perak dari benih jagung curah yang dia jual. Berawal dari penangkapan dan pengembangan kasus Pak Suwanto karena melakukan pemalsuan hologram PT BC yang berasal dari 2 karyawan PT BC, yaitu Dedi 27 tahun dan Suwanto berusia 28 tahun. Pak Kuncoro baru tahu Pak Suwanto sendiri setelah ia ditahan di penjara, baru disadari belakangan ini setelah dia ditangkap oleh polisi, bahwa Haryanto itu orang yang disuruh oleh Pak Suwanto untuk mencari benih jagung, yang belakangan diketahui digunakan oleh Pak Suwanto untuk memalsukan benih PT BC. Pak Kuncoro baru mengetahui benih tersebut digunakan untuk memalsukan benih PT BC oleh Pak Suwanto setelah dia ditangkap oleh polisi. Dalam proses transaksi, Pak Kuncoro tidak bertemu atau mengenal Pak Suwanto atau karyawan PT BC yang memalsukan hologram PT BC yang diketahui oleh Pak Kuncoro hanya Haryanto. Analisis tentang kasus di atas di mana perbuatan Pak Kuncoro melakukan penjualan benih jagung kebanyakan didapat dari Desa Grogol. Dari Desa Toyo Resmi belum melakukan sertifikat resmi. Memang memenuhi unsur kegiatan sertifikat sebagaimana didefinisikan dalam penjelasan pasal 13 ayat 2 dan ayat 3. Benih jagung yang didapat dan kemudian digunakan untuk ditanam kembali oleh menurut Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman harus terlebih dahulu menuntut proses sertifikat sebelum dilepas dan diedarkan. Undang-undang ini sebenarnya mempersempit dan menghalangi kesempatan bagi petani yang berperan dan mengembangkan budidaya tanaman. Pada pasal 5 huruf D, Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan peluang dan kemudian tentu yang dapat mendorong masyarakat untuk berpeserta dalam mengembangkan budidaya tanaman. Kesimpulannya adalah Pak Kuncoro oleh undang-undang telah terbukti melakukan sertifikat liar sebab benih yang digunakan untuk ditanam kembali dan diedarkan kepada pihak lain tentang perlindungan varietas tanaman.
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menyebutkan perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberi negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksana dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Berdasarkan pasal tersebut, dalam kasus Kediri, seharusnya para petani mendapatkan perlindungan dari negara, dalam hal ini pemerintah terhadap varietas tanaman yang serta mereka hasilkan. Karena bentuk tanaman yang dihasilkan oleh para petani berbeda dengan bentuk tanaman jagung milik PT BISI, sehingga bentuk tanaman milik petani adalah varietas baru. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman menjelaskan, hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaan atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.